Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Om Awignamastu Namasida. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Nah, anak-anak, dalam ajaran agama Hindu, ada 6 cara melakukan pembunuhan yang disebut dengan Sadatatai. Secara umum, membunuh dan menghancurkan sangat dilarang oleh semua agama di dunia. Walaupun demikian, agama Hindu memperbolehkan beberapa pembunuhan yang disebut dengan patikewangan dengan alasan pancawida. Yang pertama, untuk membela diri. Hal ini terjadi apabila kita sedang terdesak dan nyawa kita terancam. Dalam situasi ini, kita diperbolehkan melakukan pembunuhan untuk membela diri. Yang kedua, untuk upacara yadnya. Membunuh dalam yadnya bukan semata-mata menghilangkan nyawa makhluk lain, tetapi memiliki fungsi penyumpatan atau mengangkat derajat kemuliaan dari hewan yang kita bunuh yang digunakan untuk yadnya tersebut. Kemudian yang ketiga, membunuh untuk percobaan ilmu pengetahuan itu dibenarkan. Kemudian yang keempat, membunuh untuk keselamatan tubuh juga dibenarkan. Contohnya untuk mencari obat-obatan. Kemudian yang kelima, menjaga keseimbangan populasi hewan. Ini dilakukan agar populasi hewan tidak banyak, agar kehidupan tidak terancam. Pengertian Sadatatai. Sadatatai terdiri dari dua kata, yaitu sad artinya 6 dan atatai artinya perbuatan yang kejam atau membunuh. Sadatatai artinya 6 cara melakukan pembunuhan yang sangat kejam yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Sesungguhnya, Weda sebagai kitab suci agama Hindu memberikan tuntunan tentang ahimsa karma, yaitu larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama makhluk hidup dengan motivasi balas dendam atau kemarahan. Dalam ajaran ahimsa karma, membunuh manusia atau semut sekalipun berarti melakukan karma buruk. Akan pastinya, karma buruk ini akan dipetik kemudian hari. Bagian-bagian Sadatatai. Yang pertama, yaitu Agnita, yaitu perbuatan yang kejam atau membunuh dengan cara membakar. Contohnya, dalam cerita Mahabharata, dalam suatu ketika Duryodhana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk berlibur di istana. Mereka sudah disiapkan sebuah istana yang sangat megah. Duryodhana memiliki sifat yang jahat dan ingin membakar para Pandawa dan ibunya. Widura memberitahu Bima bahwa istana tempat mereka menginap akan dibakar oleh Duryodhana di malam hari. Maka dibuatlah terowongan agar mereka bisa menyelamatkan diri. Ketika malam hari, istana tempat Ibu Kunti dan para Pandawa dibakar oleh Duryodhana. Karena mereka telah membuat terowongan, akhirnya mereka selamat dan akhirnya Duryodhana tidak bisa membunuh Kunti dan Pandawa. Nah, cerita itu mencerminkan sifat yang jahat, yaitu membunuh dengan cara membakar. 2. Wisada. Perbuatan yang kejam atau membunuh dengan cara meracuni. Contoh perilaku wisada ada dalam cerita Mahabharata. Pada masa kanak-kanak, Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Begitupun saudara-saudara Korawa. Kekuatan tersebut sering dipakai berselisih dengan para sepupunya, yaitu anak-anak Destaresta.
Duryodhana salah satu putra tertua Dhritarashtra yang sangat benci dengan Bima. Suatu ketika, para Korawa dan Pandawa pergi berkunjung ke daerah Sungai Gangga. Duryodhana memiliki sifat yang jahat dan benci dengan Bima. Maka timbullah niat jahat untuk membunuh Bima dengan cara menyuguhkan makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan racun. Akhirnya Bima pingsan dan dibuang ke laut. Nah, dari cerita tersebut mencerminkan sifat yang jahat, yaitu membunuh dengan cara meracuni. Yang ketiga, atharwa, yaitu melakukan perbuatan dengan membunuh dengan cara ilmu hitam atau black magic. Contoh perilaku dari atharwa yaitu ada pada cerita Calonarang. Dalam cerita rakyat Bali dan Jawa diceritakan seorang wanita yang bernama Calonarang. Ia adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan sering berulah menyebabkan penyakit dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Dalam ajaran agama Hindu, perbuatan ini sangat dilarang. Secara kenyataan dan fenomena yang terjadi, ilmu hitam masih sangat dipercayai orang. Bahkan di era modern saat ini, sebagian orang masih mempercayai ilmu hitam, misalnya santet, teluh, atau di Bali disebut lea. Ilmu-ilmu semacam ini adalah ilmu-ilmu yang sangat dilarang oleh agama. Agama Hindu melarang pembunuhan dengan ilmu hitam semacam ini. Yang keempat adalah sastragena, yaitu melakukan perbuatan yang kejam atau pembunuhan dengan cara mengamuk atau membabi buta. Contohnya perilaku sastragena yaitu dalam buku Drona Parwa diceritakan Aswatthama mendengar kabar mengenai kematian ayahnya di tangan Pangeran Drustajumna dari kerajaan Pancala dalam perang di Kurukshetra. Aswatthama sangat dendam dan mendapat izin dari Duryodhana untuk membunuh Drustajumna secara brutal setelah perang berakhir secara resmi. Saat akhir peperangan, Aswatthama berjanji kepada Duryodhana bahwa ia akan membunuh Pandawa dan menyerang kemah Pandawa saat tengah malam. Tetapi karena kesalahan, ia membunuh 5 putra Pandawa dan Drupadi, yaitu Pancakumara, dengan membabi buta sehingga menyebabkan Pancakumara meninggal. Kelima, yaitu Dratikrama, melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Perbuatan Dratikrama sangat bertentangan dengan konsep ajaran agama Hindu, di mana ajaran agama Hindu memiliki konsep tatwamasi, menghargai kehormatan seorang wanita. Contoh perilaku Dratikrama. Kitab Sabhaparwa salah satunya menceritakan kisah perjudian antara Pandawa dan Kaurawa. Dalam permainan dadu tersebut, pihak Pandawa mengalami kekalahan. Semua harta benda, kerajaan, bahkan kehormatan saudara-saudara dan istrinya dipertaruhkan oleh Yudhistira. Kekalahannya tersebut membuat Drupadi ditelanjangi oleh Dursasana, adik dari Duryodhana. Penelanjangan terhadap Drupadi merupakan perbuatan yang tidak senonoh, bahkan melecehkan martabat seorang wanita. Perilaku Dursasana ini tergolong Dratikrama, yaitu melecehkan kehormatan seorang wanita. Keenam, yaitu Raja Pisuna. Raja Pisuna yaitu memfitnah atau menghasut dan mengadu domba seseorang dengan orang lain. Perbuatan memfitnah sangatlah keji karena membuat orang lain menderita. Contoh perilaku Raja Pisuna yaitu memfitnah seseorang yang menyebabkan seorang bertengkar, bermusuhan, dan berkelahi. Selanjutnya yaitu upaya-upaya menghindarkan diri dari Sad Atatai, yaitu
Yang pertama, mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kedua, menghormati catur guru. Ketiga, melakukan tirta yatra. Keempat, rajin mengikuti kegiatan keagamaan. Yang kelima, bergaul dengan orang baik. Keenam, olahraga teratur. Ketujuh, melakukan tapa brata yoga dan samadhi. Yang kedelapan, latihan sadhana kebaikan. Yang kesembilan, investasi karma. Yang kesepuluh, memprioritaskan kesejahteraan. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang Sad atau Tahi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om.